down, I know you got me, baby. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Risma Yulia Ananta. Tentunya kali ini kita akan sharing-sharing ilmu lagi. Dan kali ini aku akan membahas terkait Peraturan Menteri Keuangan 15/2025. Jadi yang pertama kita akan membahas terkait alur pemeriksaan pajak spesifik selain data konkret berdasarkan PMK 15. Yang kedua yakni alur pemeriksaan pajak spesifik data konkret menurut PMK 15. Dan yang ketiga, alur pemeriksaan lengkap atau terfokus menurut PMK 15. Jadi di sini aku bakalan sharing-sharing terkait mata kuliah aku mengenai Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 ini. Jadi stay tune dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu teman-teman. Alur pemeriksaan pajak spesifik selain data konkret berdasarkan PMK 15 dan RSE pemeriksaan seperti pada gambar berikut, yakni tahap pertama yaitu ada tahap persiapan pemeriksaan. Jadi tahap ini adalah tahap sebelum pemeriksa turun ke lapangan dan tujuannya yaitu menyiapkan tim dan rencana kerja. Langkah-langkahnya apa aja sih? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu penunjukan SPV atau supervisor. Kepala UP2 menunjuk SPV yang akan memimpin dan mengatur pemeriksaan. Yang kedua yakni profiling wajib pajak atau WP. Supervisor mempelajari profil WP tersebut, misalnya laporan SPT, data transaksi, atau data lain dari instansi, yakni tujuannya untuk tahu di mana potensi kesalahan pajak tersebut. Yang ketiga yaitu penyusunan audit program. Jadi supervisor ini menyusun rencana pemeriksaan, apa aja sih yang mau diperiksa, bagaimana caranya, dan siapa sih yang dibutuhkan. Dan jika membutuhkan tenaga ahli, supervisor ini bisa memintanya di sini loh. Lalu yang keempat yaitu penunjukan tim pemeriksa. Jadi kepala UP2 ini kemudian menunjuk tim pemeriksa resmi lewat surat perintah pemeriksaan atau SP2. Yang kelima yaitu input audit plan dan penerbitan surat pemberitahuan dan terms of reference. Jadi rencana audit ini akan dimasukkan ke sistem Cortex atau DJP. Lalu yang kedua yakni akan terbit surat pemberitahuan pemeriksaan atau SPM dan Terms of Reference atau TOR dan sebagai tanda resmi pemeriksaan akan dimulai. Yang kedua yaitu tahap pengujian pemeriksaan. Jadi tahap ini adalah pelaksanaan pemeriksaan di lapangan atau secara daring. Jadi biasanya itu berlangsung 1-5 bulan dan tergantung juga jenis pemeriksaannya itu seperti apa. Dan langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penyampaian surat pemberitahuan. Jadi pemeriksa ini akan mengirimkan surat pemberitahuan ke wajib pajak dan inilah tanda pemeriksaan itu akan dimulai. Jadi yang kedua yaitu permintaan dokumen atau data elektronik. Jadi pemeriksa ini akan meminta dokumen pajak atau buku besar, faktur, laporan keuangan dan lain-lain. Dan kalau wajib pajak tersebut belum menyerahkan, bisa saja ada peringatan 1 dan 2 loh. Lalu yang ketiga yakni pertemuan dengan wajib pajak. Jadi pemeriksaan dan wajib pajak ini bertemu bisa online dan offline atau tatap muka. Jadi untuk membahas data tersebut, jadi setiap pertemuan itu akan dibuat seperti berita acara pertemuan atau BAPK. Lalu yang keempat yakni ada permintaan data ke pihak ketiga. Jadi pemeriksa ini juga bisa meminta data dari pihak lain seperti bank, supplier, atau instansi pemerintah. Lalu yang kelima ada pemeriksaan di tempat wajib pajak. Jadi pemeriksa ini bisa datang langsung ke lokasi usaha wajib pajak untuk memverifikasi kegiatan dan pembukuan. Lalu yang keenam yaitu ada pembahasan temuan sementara pemeriksa. Jadi pemeriksa ini akan menyampaikan hasil sementara ke wajib pajak untuk dikonfirmasi. Dan wajib pajak ini boleh memberikan bukti tambahan atau penjelasan terkait data-data tersebut. Lalu yang ketujuh itu ada perpanjangan waktu atau kalau perlu ya, jadi kalau pemeriksaan ini belum selesai bisa diperpanjang dengan persetujuan data-data tersebut. Lalu yang ke-8 ada perubahan audit plan atau jika ditemukan hal baru. Kalau ada data baru, rencana audit itu bisa disesuaikan seperti itu. Yang ketiga ada tahap pembahasan dan pelaporan pemeriksaan. Jadi tahapan ini adalah penyelesaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi pemeriksa ini akan memberikan hasil pemeriksaan sementara ke wajib pajak berisi dengan koreksi pajak yang telah ditemukan. Lalu yang kedua yaitu ada tanggapan wajib pajak dan maksimal ini 5 hari kerja. Jadi wajib pajak itu boleh memberikan tanggapan atau bukti
tambahan atas SPHP tersebut. Yang ketiga ada PAHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi pemeriksa ini dan wajib pajak membahas hasil akhir. Jadi hasilnya itu akan dituangkan dalam berita acara PAHP. Lalu yang keempat ada QA atau Quality Assurance, dan tim QA ini akan memeriksa apakah proses pemeriksaan itu sudah sesuai prosedur atau tidak. Lalu yang kelima ada LHP, laporan hasil pemeriksaan, yakni pemeriksa itu akan menyusun laporan akhir hasil dari pemeriksaan tersebut. Yang keenam ada PAQA, Post Audit QA, pemeriksaan kualitas akhir sebelum hasilnya ditetapkan oleh DJP. Lalu yang ketujuh ada pengembalian dokumen wajib pajak. Jadi setelah semua selesai, dokumen-dokumen itu akan milik WP dan bisa dikembalikan, seperti itu.